Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqati wa syahwa amma ba'du. Dewan juri yang saya taatini, hadirin hadirat rahimahullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Isma Awaliyatun Nimah untuk menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti lebih identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, karena masa muda merupakan masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bida Ismail bin Kafir Firu menyatakan dalam sebuah kitab tafsirnya, Syahban wa huwa quwwatu ba'da ta'at, bahwa masa muda merupakan masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan, sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me your time, here you say to watch." Berikanlah padaku 10 orang pemuda, niscaya akan mengguncang dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda diberikan fisik yang kuat, mata bisa melihat dengan tepat, tangan bisa mengangkat benda yang berat, dan kaki bisa berlari dengan cepat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah, namun sangatlah menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini, tidaklah sedikit pemuda-pemudi yang terjerumus dalam hal-hal negatif sehingga mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Halayani, salah seorang penjaga Mesir, menyatakan dalam sairnya, sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah usaha umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan agama dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari hal-hal negatif dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Syuaib Al-Qutub dalam kitab Absyar Hayatul Fil Islam memberikan solusi kepada kita itu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat dalam belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasul bersabda, "Khalabul ilmi kharidatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai dengan akhlakul karimah, jauh dari larangan Allah dan dekat dengan rahmat Allah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas iman kita demi meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua sepakat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealfaan.
hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.